Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Sabda Prasetyo dari Prodi Sistem Informasi dengan NPM G1F 020029. Berikut adalah tugas hasil wawancara anggota organisasi. Yang saya wawancarai adalah SMA Negeri 1 Lahat. Profil sekolah, nama SMA Negeri 1 Lahat, status negeri, dan sudah terakreditasi A. Alamat Jalan Mayor Ruslan 1 nomor 39 Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Lahat. Visi dan misi dari SMA 1 Negeri Lahat. Yang pertama, visi akhlak atau perilaku yang terpuji menjadi perhatian utama dalam membentuk generasi yang memiliki disiplin tinggi, komitmen dengan tugas dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan sebagai indikator ketangguhan dalam akhlak, yaitu taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, memiliki kepribadian yang baik, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi yaitu memiliki keunggulan dalam mutu pada bidang akademik, teknologi, dan non-akademik. Diharapkan SMA Negeri 1 Lahat dapat menjadi sekolah yang unggul dari segi IPTEK dan IMTAK sebagai indikator unggul dalam mutu sebagai berikut. Unggul dalam pencapaian nilai ujian nasional dan ujian semester. Unggul dalam lomba karya ilmiah remaja. Unggul dalam penguasaan teknologi informasi. Unggul dalam berbagai lomba bidang ekstrakurikuler. Unggul dalam berkomunikasi bahasa asing. Dan unggul dalam pengelolaan dan penataan lingkungan. Yang ketiga, berbudaya melalui penanaman nilai-nilai karakter. Sekolah yang berbudaya adalah sekolah yang dapat menumbuh, kembangkan, dan menerapkan nilai-nilai estetika serta dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter melalui pembiasaan dan keteladanan. Sebagai indikator, sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sikap cinta tanah air. Yang kedua, menjunjung tinggi dan menerapkan budaya bersih, disiplin, dan saling menghormati antar warga sekolah. Yang ketiga, mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam berbagai aktivitas di sekolah. Misi dari SMA Negeri 1 Lahat untuk mencapai visi tersebut yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan pengamalan agama sesuai keyakinan masing-masing. Meningkatkan perilaku warga sekolah yang disiplin, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Meningkatkan rasa peduli dengan sesama warga sekolah. Meningkatkan efektivitas pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan. Meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengelola pembelajaran yang efektif dan efisien. Melaksanakan supervisi klinis dalam rangka meningkatkan profesionalisme. Meningkatkan motivasi serta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga berkembang secara optimal melalui pengembangan diri atau ekstrakurikuler atau BK. Menerapkan disiplin tinggi dalam segala kegiatan dan menjadikan tenaga pendidik atau kependidikan sebagai panutan dan meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekolah yang bersih, hijau, dan asri. Meningkatkan kompetensi lulusan yang mampu bersaing di era globalisasi dan memiliki jiwa wirausaha. Menerapkan pelaksanaan evaluasi atau penilaian hasil belajar secara konsisten dan berkesinambungan. Mengoptimalkan pelaksanaan 7K dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan sekolah. Melaksanakan pembelajaran muatan lokal atau MULOK yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan sekolah. Dan menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Berikut adalah struktur organisasi SMA Negeri 1 Lahat. Ya. Saya mewawancarai guru yang ada di sana. Yang pertama, saya mewawancarai Ibu Mila Elvia SPD sebagai pembina OSIS.
Job deskripsinya bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan OSIS di sekolahnya. Memberikan nasihat kepada perwakilan kelas dan pengurus. Mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas dengan surat keputusan kepala sekolah. Mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan kepala sekolah. Mengarahkan penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Menghadiri rapat-rapat OSIS dan mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Job spesifikasi untuk menjadi pembina OSIS yaitu tidak ada syarat khusus. Pemilihan dengan cara ditunjuk atau dipilih oleh kepala sekolah berdasarkan loyalitas, keaktifan di sekolah, dan sikap. Kompensasi yang pertama adalah yang pasti dibayar sesuai dengan UU yang telah ditetapkan pemerintah dan tunjangan sertifikasi. Yang tidak langsung, pelatihan peningkatan mutu pendidikan. Terus narasumber 2 yaitu saya mewawancarai Pak Hardinsyah SPD selaku Waka Sarana dan Prasarana. Job deskripsinya sebagai Waka Sapras yaitu menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, menyusun program kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan sekolah, mengatur pengadaan dana sekolah, organigram, papan data, kohor, atribut, label, dan lain-lain yang berhubungan dengan keperluan sekolah. Mengatur dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan atau rehabilitasi gedung, ruangan, halaman, kebun, mebeler, sarana-prasarana sekolah lainnya. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap sarana sekolah atau barang habis pakai atau barang tidak habis pakai, serta peningkatan ketertiban administrasinya. Mengkoordinir penyimpanan barang-barang inventaris sekolah, mengkoordinir pencatatan atau inventarisasi dan pengadministrasian data barang-barang inventaris, membuat tata tertib dan mengatur pemanfaatan sarana-prasarana bersama-sama dengan waka-waka yang lain untuk menyusun dan merencanakan kebutuhan sarana-prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar, mengkoordinir dan menyiapkan tempat dan peralatan untuk rapat yang diselenggarakan oleh sekolah atau organisasi otonom, mengkoordinir penyiapan peralatan untuk upacara, membuat laporan inventarisasi barang setiap 3 bulan bekerja sama dengan staf tata usaha sekolah, mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sarana prasarana secara berkala. Job spesifikasi untuk menjadi Wakasapras hampir sama dengan pembina OSIS, yaitu tidak ada syarat khusus dan dipilih dengan cara ditunjuk atau dipilih oleh kepala sekolah berdasarkan loyalitas, keaktifan di sekolah, dan sikap. Kompensasi yang langsung yaitu dibayar sesuai dengan UU yang telah ditetapkan pemerintah, tunjangan sertifikasi, tunjangan wakaf berdasarkan besaran komite dan kebutuhan sekolah. Yang tidak langsung, pelatihan mengentri data keadaan barang ke KLB berdasarkan klasifikasinya. Berikut bukti dokumentasi wawancara saya. Ya, sekian terima kasih.